Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan, Pendeta Viko. Pelajaran hari Minggu dengan judul Pekabaran Kristus ke Jemaat Smyrna dan Philadelphia. Jadi ini adalah pekabaran, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua sampai Wahyu pasal yang ketiga, ini adalah pekabaran kepada umat Tuhan, teristimewa mereka yang ada di perkotaan. Dan pelajaran hari Minggu, ini pelajaran di mana pekabaran disampaikan kepada dua jemaat, pertama yang ada di Smyrna, dan yang kedua yang berada di Philadelphia. Dan uniknya, pelajaran kita pada hari Minggu ini, di mana dua jemaat ini, baik di Smyrna maupun yang ada di Philadelphia, mereka tidak mendapat teguran daripada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, baik di 5 jemaat yang lain, Tuhan memberikan teguran. Bahkan ada amaran yang tegas yang Tuhan berikan di sana. Mengapa? Karena memang beda tempat, beda jemaat, beda cara hidup juga. Teristimewa di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, mereka itu tahu bahwa mereka ada di dalam satu tempat yang kotanya indah dan kaya, dan kota penyembahan kepada Kaisar. Namun, walaupun demikian, mereka mempunyai komitmen untuk tetap teguh, konsisten untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun mereka akan menghadapi derita atau aniaya. Seperti yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ya, seperti yang sudah kita bahas di waktu-waktu yang lalu, sehubungan dengan kondisi, yaitu kita perlu mengalami yang namanya perasaan, ya. Perasaan bagaimana kehidupan dari orang-orang yang hidup pada zaman di wilayah di Smyrna ini. Dan teristimewa seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa Tuhan menyatakan sesuatu, memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan jemaat itu tersebut. Dan di ayat 8 itu dikatakan, "Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Sehingga ketika kita pelajari, kita baca ayat 10, kita akan mengerti kenapa sampai Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena akibat ketika jemaat di Smyrna itu tidak mengikuti aturan yang ada di kota itu, yaitu tidak menyembah kepada Kaisar, maka mereka akan kehilangan kewarganegaraan, mereka akan dianiaya, bahkan mereka akan sampai mati. Mati karena keyakinan mereka bahwa hanya Tuhan saja yang harus disembah. Nah, itulah yang menjadi keunggulan dari jemaat di Smyrna ini, sehingga mereka tidak mendapatkan teguran, melainkan mereka mendapatkan penguatan. Jadi, kemudian yang kedua, yaitu di jemaat Philadelphia. Jadi, arti Philadelphia ini yaitu kasih persaudaraan, di mana kota ini terletak di wilayah bagian timur dengan provinsi di wilayah bagian barat. Kota ini juga adalah pusat untuk mempromosikan bahasa dan kebudayaan Yunani di wilayah Lydia dan Pirgia. Dan pada waktu itu, kalau kita lihat di dalam kehidupan umat Tuhan, itu terjadi kira-kira di abad 18 dan abad yang ke-19, di mana memang kasih persaudaraan itu memang erat dan nyata. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, tetapi memang itu erat dan nyata diaplikasikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup pada zaman itu. Jadi kasih persaudaraan itu erat, itu nyata dirasakan, sehingga penginjilan itu efektif. Jadi dengan penginjilan itu efektif, sehingga bukan teguran, bukan amaran yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi pujian. Oke. Kalau kita ingat kembali pelajaran kita minggu lalu, pelajaran mengenai 7 jemaat ini ada 3 aspek. Ya, 3 layer, ya. Yang pertama adalah historis, yang memang sedang terjadi pada saat itu kepada jemaat masing-masing. Yang kedua adalah nubuatan, bagaimana perjalanan kehidupan kerohanian umat-umat Allah bisa tercermin dari
7 jemaat ini, dan yang ketiga adalah secara universal. Nah, saya agak kaget juga, kirain Smyrna dan Philadelphia itu langsung dua berderet ya, ternyata beda jauh, perbedaan yang jauh, tetapi mereka memiliki kesamaan, yaitu karena keteguhan mereka, mereka bahkan tidak menerima teguran dari Yesus. Ternyata ada yang mau ditambahkan untuk pelajaran hari Minggu? Ada struktur yang menarik di sini di Sabat petang. Yesus memuji dan juga mengamarkan. Dia berikan pujian dan dia berikan amaran. Nah, ditutup dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Jadi poin pertama yang mau saya ambil dari pelajaran ini adalah sebelum menegur puji dulu gitu. Sebelum Iya kan? puji dulu. Ya, biasanya kita semangat menegur doang, mujinya enggak. Ada cara menegur orang dengan cara memuji. Artinya lihat nilai positifnya. Jangan hanya lihat nilai negatifnya. Karena kalau kita sudah memberikan pujian, lalu masuk teguran, maka apa yang kita katakan pasti mereka akan bukan pasti sih, mereka akan lebih mudah untuk menerimanya. Tapi kadang-kadang kita datang duluan untuk langsung menegur, langsung marah, bukan hanya menghakimi tapi juga menghukumi, sehingga orang itu jadi relaktan ya, jadi menolak. Itu struktur yang sangat baik dari apa yang saya lihat di pelajaran hari Minggu, hari Sabat petang, untuk melanjutkan. Lalu kepada jemaat hari pekabaran hari Minggu, sebenarnya pola ini sederhana saja. Saya melihatnya sederhana. Artinya apa yang dikatakan Yesus kepada Yohanes kekasih di Pulau Patmos dengan keadaan 7 jemaat itu, itulah pola yang akan situasi akan terjadi. Seperti yang saya katakan di 2 pekan lalu kalau tidak salah, peirasos dengan perasos. Ujian dengan pencobaan. Yesus katakan, ini loh yang akan terjadi, dosa takut. Yang setia pasti akan menang. Oke, terima kasih Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk pelajaran hari Senin.